Di balik hiruk-pikuk pasar tradisional yang tampak biasa, tersembunyi ketakutan yang tak terlihat. Tapi hari ini, semuanya berubah. Saat satu wanita melangkah diam-diam, bukan untuk berbelanja, tapi untuk mengakhiri teror yang sudah terlalu lama dibiarkan. Siapa dia? Dan kenapa satu tatapannya bisa membuat preman-preman pasar gemetar? Jangan lewatkan cerita penuh ketegangan ini, aksi, keberanian, dan keadilan yang tak bisa dibeli. Matahari menggantung tinggi di atas langit Kota Baru, menyinari setiap sudut pasar induk dengan teriknya yang menyengat. Debu-debu beterbangan seiring langkah kaki para pembeli dan pedagang yang lalu lalang. Aroma bawang, keringat, dan asap gorengan bercampur di udara, menciptakan suasana pasar yang penuh warna namun menyesakan. Di sepanjang lorong sempit yang dipadati kios-kios kecil, suara tawa, keluhan, dan teriakan tawar-menawar bersahut-sahutan membentuk irama khas pasar tradisional. Meski tampak ramai dan penuh kehidupan, ada ketegangan yang menggantung, seolah ada sesuatu yang salah namun sudah dianggap biasa oleh mereka yang berada di sana. Di antara kerumunan itu, seorang wanita muda berjalan perlahan dengan tatapan tajam. Namanya Kapten Alia. Ia mengenakan kemeja krem polos dan celana jeans hitam ketat, serta sepatu kulit tanpa hak yang nyaman dipakai untuk bergerak cepat. Sekilas, Alia tampak seperti pembeli biasa, namun sorot matanya penuh kehati-hatian. Ia menyisir setiap wajah dan sudut lorong pasar dengan mata yang terlatih. Tubuhnya ramping, gerak-geriknya ringan, dan langkahnya tenang. Tak banyak yang tahu bahwa wanita ini adalah agen militer elit, tengah menjalankan misi penyamaran di lingkungan yang sudah lama dikuasai oleh ketakutan. Pasar induk telah berubah. Dulu, tempat ini adalah pusat kehidupan warga Kota Baru, tempat orang-orang dari berbagai latar belakang saling bertemu untuk mencari nafkah atau sekadar berbincang. Kini, atmosfer hangat itu berganti dengan kewaspadaan. Sejumlah pedagang mulai menutup mulut, enggan berbicara terlalu banyak pada orang asing. Setiap senyum yang dilemparkan terasa dipaksakan. Alia bisa merasakannya. Ketakutan telah menjadi bagian dari rutinitas, dan tak ada yang benar-benar merasa aman. Ia tahu, ini bukan ketakutan yang muncul begitu saja, melainkan hasil dari tekanan sistematis. Sejumlah laporan yang masuk ke pusat menyebutkan bahwa sebuah kelompok preman lokal, mengatasnamakan diri mereka sebagai organisasi masyarakat, telah memaksakan uang keamanan kepada para pedagang. Mereka datang setiap minggu, menagih dengan ancaman kekerasan. Jika tidak dibayar, barang dagangan akan dirusak atau kios mereka dirampas. Pedagang yang mencoba melawan, biasanya mendapat perlakuan kasar, bahkan tidak sedikit yang akhirnya meninggalkan usaha mereka. Yang membuat situasi lebih parah, laporan-laporan itu tak pernah ditindaklanjuti secara serius. Banyak yang percaya ada aparat di balik layar yang melindungi kelompok ini. Ketika pengaduan datang, mereka hanya dianggap angin lalu. Keadaan ini membuat para pedagang putus asa. Tak ada yang berani berbicara, apalagi melawan. Maka, Alia pun dikirim dengan satu tujuan, menghentikan kelompok ini dari dalam, dengan strategi dan kekuatan yang tak bisa ditebak. Selama beberapa hari terakhir, Alia telah menyamar sebagai pembeli biasa untuk memantau pergerakan tiga sosok mencurigakan yang kerap terlihat di sudut barat pasar. Mereka dikenal dengan julukan, tiga kepala baja, oleh para pedagang karena sikap keras dan keberanian mereka yang mengintimidasi. Lokasi favorit mereka adalah sebuah warung makan kecil yang berada di dekat pintu masuk belakang pasar. Dari sana, mereka mengatur pergerakan, menentukan siapa yang harus membayar hari itu, dan siapa yang perlu diberi peringatan. Alia memperhatikan dengan cermat pola aktivitas mereka, termasuk cara mereka berbicara, memberi isyarat, hingga gerakan tangan mereka yang tampak seperti kode. Caleb, pria yang tampaknya menjadi pemimpin, memiliki tubuh besar dengan tato harimau hitam yang melingkari lengan kanannya. Wajahnya penuh luka bekas perkelahian dan sorot matanya tajam seperti ingin menelan siapa saja yang menentangnya. Ia dikenal kasar dan tak segan menggunakan kekerasan untuk menegaskan dominasinya. Hari itu, ia sedang berdiri di depan kios penjual telur. Seorang ibu paruhbaya yang terlihat ketakutan. Dengan nada tinggi dan kasar, Caleb memaksa sang ibu untuk segera menyerahkan uang setoran,
sambil mengancam akan merusak dagangannya jika menolak. Di sisi lain, dua orang rekannya, Bram dan Doni, tampak lebih tenang namun tak kalah menakutkan. Bram bertubuh gempal dengan kepala pelontos, dan Doni, pria tinggi berwajah dingin dengan sorotan mata yang selalu mengawasi sekitar. Mereka berdiri agak jauh, seolah-olah sekadar memperhatikan keramaian. Tapi jelas mereka berjaga untuk memastikan tak ada gangguan saat Caleb menjalankan tugas kotornya. Alia bisa melihat betapa warga pasar sudah mengenal ketiganya. Orang-orang yang lewat memilih menunduk dan mempercepat langkah, enggan menarik perhatian. Dari bangku kayu di sudut dekat warung bakso, Alia duduk tenang, seolah tengah menunggu pesanan. Namun sejatinya, pikirannya bekerja cepat. Ia menghitung waktu, memperkirakan sudut serangan, dan memperhatikan titik pelarian. Sorot matanya menyapu setiap detil kecil. Posisi Caleb terhadap sang ibu, jarak Bram dari kios, dan gerak-gerik Doni yang mulai gelisah. Meski udara panas membuat banyak orang berkeringat, Alia tampak tetap dingin. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa menggagalkan misi ini dan membahayakan warga sipil. Saat si ibu dengan tangan gemetar mulai merogoh kantong apronnya, berusaha mengumpulkan uang yang bahkan tampak terlalu sedikit, hati Alia mulai bergetar. Ia bisa melihat ketakutan itu begitu dalam, seperti luka yang menganga tanpa pernah disembuhkan. Tidak ada waktu lagi untuk menunggu. Dengan langkah pelan tapi penuh keyakinan, Alia bangkit dari duduknya. Tubuhnya tegak, matanya tak lepas dari Caleb. Dia berjalan mendekat, menyisihkan kerumunan dengan sikap tenang namun penuh wibawa. Ini adalah momen yang telah ia persiapkan. Waktunya untuk bertindak. Alia mendekat tanpa ragu. Langkahnya tidak tergesa, tapi penuh ketegasan. Ketika ia sudah cukup dekat, suaranya terdengar lantang di tengah riuh pasar yang mulai melambat. Apa kalian tak punya pekerjaan selain mengganggu orang yang sedang berusaha hidup? Ucapnya tajam. Suara itu menggema, menyayat keheningan yang tiba-tiba tercipta. Caleb, yang tidak terbiasa dilawan, menoleh dengan ekspresi bingung berubah menjadi kesal. Bram dan Doni langsung mengubah posisi berdiri mereka, bersiap akan kemungkinan bentrok. Beberapa pembeli mulai menjauh, mencium bahaya yang bisa pecah kapan saja. Tapi Alia berdiri tak bergeming. Tatapannya tak kalah tajam dari kata-katanya. Caleb tersenyum sinis, mengira ini hanya wanita nekat yang ingin terlihat hebat. Ia melangkah maju, memelototi Alia dari kepala sampai kaki, lalu mengangkat tangannya dengan niat menyentuh bahu Alia, entah sebagai peringatan atau bentuk pelecehan. Namun sebelum tangannya sempat menyentuh, Alia bertindak lebih cepat. Ia memutar pergelangan tangan Caleb ke belakang dengan teknik yang tepat sasaran, membuat pria besar itu menjerit karena rasa sakit yang tiba-tiba. Suara sendi yang bergeser terdengar jelas, dan Caleb terdorong berlutut oleh kekuatan putaran itu. Orang-orang terdekat yang menyaksikan hanya bisa ternganga, menyadari wanita ini bukan sosok biasa. Suara erangan Caleb membangunkan reaksi dari Bram, si pria gempal, yang langsung melompat menyerang dari samping. Tinju besarnya meluncur cepat ke arah wajah Alia. Namun Alia telah memprediksi gerakannya. Ia mundur sepersekian detik, membuat pukulan itu hanya melewati udara kosong. Tanpa membuang waktu, ia membalas dengan tendangan lurus ke dada Bram. Tendangan itu cukup kuat hingga membuat tubuh Bram terpental dan menghantam gerobak mie ayam yang langsung terbalik, menumpahkan seluruh isinya. Kacang, mangkuk, dan kuah mie berserakan. Para pedagang menjerit, sebagian ketakutan, sebagian tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Doni, yang sejak awal tampak lebih tenang, kini mengeluarkan pisau lipat dari balik jaketnya. Ia menyerang dengan cepat, berusaha menusuk dari sisi kiri. Alia menekuk tubuhnya, menghindari tusukan itu, lalu menangkap pergelangan tangan Doni sebelum senjata itu sempat ditarik kembali. Dengan gerakan memutar, ia menjatuhkan Doni ke tanah. Pisau terlepas dan jatuh dengan bunyi logam menghantam batu. Dalam satu rangkaian gerakan, Alia menyikut rahang Doni keras-keras, membuatnya mengerang kesakitan. Doni hanya sempat melihat kilatan di mata Alia sebelum tendangan cepat menghantam pelipisnya, membuat dunia sekelilingnya berputar. Suasana pasar berubah total. Dari yang semula dipenuhi aktivitas jual beli dan suara tawar-menawar,
kini berganti dengan teriakan panik, bunyi benda pecah, dan ketegangan di udara. Orang-orang berlarian, bersembunyi di balik kios atau mengintip dari balik tumpukan karung. Namun sebagian tetap bertahan, terpaku oleh pemandangan luar biasa. Seorang wanita menghadapi 3 preman tangguh seorang diri, dan menang. Sementara Caleb masih berusaha berdiri, Doni tergeletak dengan napas berat, dan Bra menggeliat di atas sisa-sisa gerobak. Alia tetap berdiri tegak, matanya tak pernah lepas dari potensi bahaya berikutnya. Melihat 2 rekannya tumbang, Caleb yang sempat terpuruk mulai bangkit perlahan. Wajahnya merah oleh amarah dan rasa malu. Ia menyadari situasinya tidak lagi menguntungkan. Dengan gerakan tergesa dan penuh rasa sakit, ia mencoba melarikan diri melalui lorong sempit yang mengarah ke bagian utara pasar. Alia langsung bereaksi. Ia mengejar Caleb dengan langkah panjang, dan hanya butuh beberapa detik hingga ia berhasil mendekatinya. Dengan hentakan penuh kekuatan, Alia mendorong tubuh Caleb hingga menabrak meja kayu milik penjual pecel lele. Suara kayu pecah disusul dengan dentingan piring dan gelas yang berterbangan ke tanah, mengundang jeritan dari para pedagang di sekitarnya. Saat tubuh Caleb tergeletak di antara pecahan piring dan sisa sambal, suara langkah-langkah berat mulai terdengar dari berbagai sudut pasar. Dari 4 arah berbeda, sekelompok pria berpakaian preman dengan gerakan seragam dan mata tajam muncul. Mereka adalah tim pengamanan khusus, anggota pasukan elit yang sejak awal sudah disiapkan untuk mengamankan operasi ini. Mereka menyebar cepat, menutup setiap jalan keluar dengan presisi militer. Seorang pria tinggi dengan rambut disisir rapi berdiri di barisan depan, mengangguk pada Alia dan berkata tegas, "Tangkap semuanya." Itu adalah sandi, tanda bahwa fase akhir operasi telah dimulai. Begitu perintah dikeluarkan, pasukan langsung bergerak cepat. Anggota ormas lain yang sejak tadi hanya mengawasi dari jauh langsung panik. Beberapa berusaha kabur melalui gang-gang kecil pasar, berharap bisa menghilang di antara kerumunan. Namun usaha mereka sia-sia. Pasukan elit sudah mengepung semua akses keluar, seperti perangkap yang menutup dengan sempurna. Satu persatu preman yang tersisa berhasil ditangkap, ditahan tanpa perlu perlawanan yang berarti. Mereka sadar, kekuatan mereka tak sebanding dengan tim yang sudah mempersiapkan segala kemungkinan. Caleb kini sudah tak berdaya. Tubuhnya gemetar menahan sakit. Namun yang lebih menyiksa adalah kehancuran harga dirinya. Ia mencoba duduk, menatap Alia dengan mata penuh kebencian. "Siapa kamu sebenarnya?" Suaranya parau, bercampur rasa sakit dan dendam. Alia berjalan mendekat, lalu jongkok di depannya. Senyumnya tipis, tapi penuh makna. "Aku adalah mimpi buruk bagi orang-orang seperti kamu," ucapnya pelan. Tatapan mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Caleb merasa takut kepada seorang wanita. Bukan karena senjata, tapi karena keteguhan dan keberanian yang tak bisa dia kalahkan. Saat Caleb diborgol dan digiring pergi, para pedagang perlahan keluar dari tempat persembunyian mereka. Suara riuh mulai kembali terdengar, tapi kali ini bukan dalam bentuk kegaduhan pasar, melainkan tepuk tangan, seruan lega, dan sorakan syukur. Seorang ibu penjual telur yang tadi nyaris diperas menatap Alia dengan mata berkaca-kaca, lalu tersenyum kecil meskipun tangannya masih gemetar. "Akhirnya, ada yang berani melawan," bisiknya lirih. Seorang lelaki tua penjual sayur mengangguk pelan. "Kami sudah terlalu lama menunggu hari ini." Alia berdiri di tengah mereka, menyadari bahwa apa yang ia lakukan baru awal dari perubahan yang lebih besar.